place, it changes you. It made a monster who thinks he's a god. You can beat me. I am Kane! Ya, setelah ditutup dengan manis oleh Black Panther Wakanda Forever di fase keempat, fase 5 Marvel Cinematic Universe akan dibuka dengan film yang segar dan sedikit ringan. Ant-Man and the Wasp: Quantumania mendapat kehormatan untuk membuka fase baru ini di bulan Februari 2023. Ant-Man tampaknya menjadi titik balik bagi masa depan Marvel Cinematic Universe. Faktanya seperti yang diungkapkan oleh Kevin Feige, ini adalah film terpenting sejak Avengers Endgame. Quantumania kembali disutradarai oleh Peyton Reed, sosok yang juga menggarap 2 film pertama Ant-Man. Para aktor utama seri film Ant-Man yaitu Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, dan Michelle Pfeiffer tentu saja kembali memeriahkan Quantumania. Selain mereka, film ini juga dibintangi oleh Jonathan Majors, Catherine Newton, dan aktor lainnya. Ya, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania berkisah tentang perjuangan Scott Lang bersama keluarganya yang terjebak masuk ke dalam dunia kuantum. Di sana mereka akan dihadapkan dengan petualangan seru sekaligus menegangkan khas film-film MCU dengan menciptakan dunia baru yang menakjubkan. Di dunia kuantum, Scott Lang bertemu dengan banyak makhluk baru dengan karakter masing-masing. Nah, petualangan mereka di sana semakin seru karena hadirnya villain utama Ant-Man yaitu Kang the Conqueror yang diperankan dengan sangat apik oleh aktor Jonathan Majors. You think you can beat me? Ya, selamat datang di fase kelima MCU. Judul dari bagian kedua ini bukan tanpa maksud tertentu. Ant-Man and the Wasp: Quantumania memang menjadi pembukaan fase kelima dari MCU. Setelah sebelumnya mereka mendapatkan kritik keras karena beberapa film dan serial TV yang bisa dibilang gagal. Sebagai sebuah pembukaan, Ant-Man and the Wasp: Quantumania berusaha mendatangkan muka lama sekaligus memperkenalkan berbagai muka baru yang memiliki potensinya sendiri. Dalam film ini juga akan diungkap kehidupan Janet saat terjebak di dunia kuantum selama 30 tahun. Akan ada sebuah fakta mengejutkan bahwa Janet tidak sendirian terjebak di dunia kuantum tersebut. Dan karakter Janet berperan besar dalam alur cerita Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nah, di sisi lain, film ini tetap menampilkan elemen yang selama ini melekat padanya, yaitu keluarga. Film ini mengeksplorasi lebih jauh hubungan Scott Lang dan putri sematawayangnya, yaitu Casey Lang. Ya, di film ini Casey Lang memang mencuri perhatian, karena dalam film Ant-Man 2, Casey diceritakan masih anak-anak. Dan di Ant-Man 3 ini, Casey tumbuh jadi gadis remaja yang mewarisi sifat sang ayah, yaitu pemberani dan siap mengambil resiko. Chemistry Paul dan Catherine cukup kuat di film ini. Dinamika keduanya pun menarik untuk ditonton. Dan ancaman Kang menjadi ujian bagi hubungan mereka. Sebenarnya ini cukup klise karena orang bisa menebak apa yang akan terjadi. Hanya Scott Lang adalah sosok yang selalu membawa kesenangan bagi penontonnya. Dan itu belum hilang di film ketiga ini. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Karakter musuh utama Ant-Man yaitu Kang the Conqueror yang diperankan dengan sangat apik oleh Jonathan Majors juga tidak boleh ketinggalan untuk dibahas. Setelah era Thanos dalam Avengers, penonton kali ini akan dibuat kesal sekaligus gregetan dengan kemunculan antagonis baru yaitu Kang the Conqueror. Kang the Conqueror menjadi faktor utama yang membuat film ini sangat dinantikan para penggemar MCU. Kang bukanlah penjahat yang bisa diremehkan, bahkan level ancamannya jauh di atas ancaman yang pernah ditebarkan Thanos di Infinity Saga. Nah, sementara yang membuat Ant-Man and the Wasp: Quantumania berbeda dengan film MCU lain adalah pembangunan dunianya. Penonton akan dibawa ke dunia bawah tanah dengan nuansa yang mirip seperti setting film Star Wars, di mana dunia itu dipenuhi makhluk-makhluk aneh yang punya bahasa sendiri, pesawat canggih, dan bangunan megah lainnya. Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah salah satu film yang paling diantisipasi dari MCU. Bukan hanya karena film ini memulai fase baru, tapi juga karena film ini punya tugas membangun fondasi untuk apa yang akan datang dan memperkenalkan mega villain yang seharusnya lebih mengerikan dari Thanos selama beberapa tahun ke depan.
Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah yang terbaik dari triloginya. Pertaruhan, bahaya, dan reperkursinya lebih tinggi. Itu juga punya salah satu penjahat terbaik MCU, yaitu Kang. Kang adalah penjahat multiverse yang menakutkan dan cenderung kejam. Jadi overall filmnya bagus, seru, visualnya juga oke, cuman kayak ada yang kurang gitu. Lalu 2 adegan pasca kreditnya juga keren, tapi sorry gak bisa gua bahas. Ntar jadi spoiler. Ya, jadi itulah review film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ayo fans MCU segera saksikan di bioskop. Dan bagi yang sudah nonton ingin tahu pendapat dari kalian, silahkan komen di bawah ini. Dukung juga channel ini dengan kasih like bila kalian suka, lalu subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. If you help me, you've made me an Avenger. But the hell is your league, Ant-Man? You can beat me. I am Kang! Ant-Man and the Wasp: Quantumania.